Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa nafa'an taqawwa wa pada sifat wa khatam. Wa dalala ala khairi taqwa wa jalan tubuh wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ma'ana Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat karunia-Nya sama-sama kita kumpul kembali dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'alum wa ta'lim. Yang kali ini kita berkesempatan membaca atau mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imamuna Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imamuna Ghazali rahimahullah ta'ala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sampai kita pada Jumat terakhir bulan Rajab. Alhamdulillah nantiasa kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita kembali, kita tetap ada, kita ada di waktu yang barokah ini, waktu yang luar biasa. Kalau kita utarakan ini, kalau berbentuk bentuk atau barang, ini adalah waktunya emas, sangat berharga gitu ya. Yang mana kita sampai di akhir bulan Rajab, Jumat terakhir, berarti mendekati Ramadan tinggal 1 bulan lebih sedikit lagi, teman-teman. Maka Masya Allah, tetap kita doa Allah memberikan akhir Rajab wa Syaban nabalikna Ramadan. Semoga bulan Rajab ini menjadi bekal yang baik supaya kita datang ke bulan Ramadan dalam keadaan salihin, ghanimin, mahfudin. Teman-teman yang Allah hormati, teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah minggu lalu kita selesai pada bab fi adabil istiqad minan naum, adab bangun tidur, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita masuk pada bab adab dukhulil khala, bab menjelaskan tentang adab masuk kamar mandi atau kamar kecil. Masya Allah, ini juga suatu nikmat yang luar biasa ya teman-teman ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kita banyak hal, sehingga masuk kamar mandi pun diajarkan sama Nabi, tata tertibnya, adabnya, tata keramanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia gitu. Maka tidak ada satupun keseharian kita dari tidur sampai tidur lagi, kecuali itu semua sudah diajarkan sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca hadis-hadis beliau dalam kitab-kitab hadis, itu sampai cara memakai sendal, cara menyisir, cara memakai wangi-wangian, apapun gitu ya kegiatan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah SAW sudah mengaturnya, sudah memberikan adabnya, sudah memberikan caranya yang terbaik, yang mana di balik setiap sunnah itu ada kejayaan. Maka jangan sampai kita menyepelekan hal-hal sunnah, teman-teman. Kadang ada orang yang berpikir kayak gini, biarin ada sunnah, biarin aja sunnah, yang penting wajibnya, banyak banget teman-teman. Saya sering dengar orang kayak gitu, kan sunnah. Lalu kalau sunnah terus kenapa gitu? Terus kenapa dengan sunnah ini gitu? Ibaratnya sunnah ini adalah suatu tambahan nilai pahala untuk kita, bekal kita. Karena kalau kita hanya mengerjakan perkara wajib, kita nanti nggak ada istimewanya teman-teman. Nanti di hari kiamat nanti begitu banyak orang yang menjalankan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tapi sedikit orang yang memperhatikan adab-adab sunnah. Maka kalau kita tidak tampil beda daripada orang lain, kita nggak akan menjadi orang yang istimewa gitu. Maka dalam hal-hal kayak gini, jangan sama sekali kita sepelekan, jangan kita lupakan. Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang istimewa nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka musannif rahimahullah ta'ala mengajarkan kita di sini, pembahasan adalah adab masuk kamar mandi. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ila an qala fa idza qasadta baital ma li qada'il hajah faqaddim fi dukhul rijlakal yusra wa fil khuruj rijlakal yumna
wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi wala tadkhul hasirar ra'si. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, ini adalah adab yang sangat apa namanya, ringan sebenarnya. Yang kita pun dari kecil mungkin udah diajarin sama orang tua kita, masuk kamar mandi itu kaki kiri dan keluar kaki kanan. Karena mimba bitakrim eh, dalam kitab fikih dijelaskan, apapun yang babnya takrim atau kemuliaan, itu kita mulai dengan yang kanan. Dan mimbabil ihana, apapun yang babnya kehinaan, yang di situ terbuka aurat, yang di situ tidak ada kemuliaan boleh dibawa, maka dimulai dengan kaki kiri. Maka sebaliknya, masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Makan adalah bab takrim, bab yang mulia. Makan pakai tangan kanan, kul biyaminik. Bismillah, dengan nama Allah. Sebentar ya teman-teman, sepertinya sudah terkeluar. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman, sedang kami coba hubungi ustazanya. Mhm. Halo ustazah. Halo, Halo ustazah. yes. Udah, udah, Maaf ya, udah ada udah ada suaranya. udah ada ustazah. Sebentar. Tadi mana ya kita pembahasan tadi apa tadi? Nah, tadi tadi Dukul. sampai masuk kaki kiri karena tidak ada kebaikan di dalamnya ustazah. Oke, bismillah. Maaf tadi wifi-nya keluar. Mana tadi kita?
Ada budukhuli khala bab. Oke, ini ya. Oke, teman-teman. Tadi apa pembahasan kita? Kita masuk kaki kiri ya, keluar dengan kaki kanan. Ya. Kemudian selanjutnya termasuk adab masuk kamar mandi itu adalah wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulih. Jangan sekali-kali kita membawa nama Allah dan nama Rasulnya. Kemudian lagi tidak boleh membawa sesuatu apapun yang mulia ke kamar mandi. Seperti apa? Termasuk perkara yang mulia itu tasbih. Teman-teman, tasbih nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Kemudian lagi termasuk perkara yang mulia itu apa? Al-Quran, kitab, kemudian lagi handphone yang sedang membuka Al-Quran gitu. Makanya saya kurang setuju teman-teman sebenarnya kalau ada orang yang pakai ringtone HP-nya itu Al-Quran ataupun sholawat gitu. Kemudian dia bunyi di kamar mandi gitu. Misalkan tasnya di kamar mandi terus kedenger suaranya di kamar mandi, itu adalah termasuk kurang adab gitu. Ya, jadi lebih baik jauhkan. Atau teman-teman kalau misalkan punya cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah-nya itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Apapun yang babu takrim, yang mulia di sana tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi gitu. Ya. Ataupun mukena, ini saya suka lihat juga kadang-kadang. Mukena ada tulisan di belakangnya itu lafaz Allah atau lafaz Muhammad SAW. Itu tidak boleh dicucinya di kamar mandi ya. Nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Nah, bedanya kamar mandi itu yang maksud di sini adalah yang dipakai buang hajat. Karena ada yang dipisah ya kamar mandinya itu, tempat mandi sama hamam. Kalau hamam itu kalau hamam itu tempat mandi, kalau baitul khala itu tempat buang air kecil. Ya masuk di sini adalah buang air kecil yang ada toiletnya teman-teman. Jadi nggak boleh kita bawa perkara-perkara yang mulia ke dalamnya gitu. Wala tadkhul hasirar ra'si, ini juga yang sangat penting. Nggak boleh, lebih baiknya termasuk adabnya kita masuk kamar mandi itu dalam keadaan tidak terbuka kepalanya, artinya ada penutupnya gitu. Kemudian lagi hasirar ra'si itu diartikan masuk ke kamar mandi itu lebih baiknya pakai pakai sendal gitu. Karena apa? Karena kepala dan kaki itu tempat masuknya jin. Jadi kita bisa pelupa, kita bisa ya termasuk madorotnya itu bisa jadi pelupa teman-teman. Kalau kita masuk kamar mandi nggak pakai kerudung atau nggak pakai sendal gitu. Jadi lebih baiknya ditutup kerudungnya, atau nggak, bukan kerudung juga, bisa aja sih pakai anduk gitu. Yang penting tertutup bagian kepalanya. Kemudian yang terpenting itu pakai sendal gitu masuk kamar mandi. Supaya apa? Najisnya lebih lebih bersih juga gitu ya. Keluar daripada ini sunnah, ini adalah suatu kewajiban jika kita ternyata yakin di sana ada najisnya gitu. Ya, karena kan seperti yang kita ketahui toilet itu tempatnya najis gitu. Lebih baik kita di dalamnya pakai sendal, keluar mau pakai sendal lagi ataupun tidak. Lebih baik kita menjaga najis itu gitu ya. Utamakan pakai sendal. Wakul ingda dukhul, kemudian kita masuk kamar mandi dengan baca doa. Ini juga pasti teman-teman udah sering praktek ya. Doa masuk kamar mandi. Udah dari kecil udah sering hafal gitu ya. Bismillah, a'udzubillahi minar rajisin najasi al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Atau Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang familiarnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan khubuthi, syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan perempuan gitu. Jadi kenapa kita minta perlindungan daripada syaitan ketika masuk kamar mandi? Karena kamar mandi itu tempat berkumpulnya syaitan gitu. Sama juga seperti sabda Nabi SAW, ketika adzan itu kita dilarang masuk kamar mandi. Kenapa? Karena ketika adzan itu setan terbirit-birit. Kalau dalam hadisnya itu dia kentut-kentut masuk kamar mandi dan dia kumpul di kamar mandi, ketakutan mendengar adzan. Lah kita masuk kamar mandi sehingga kita ini banyak terpengaruhi setan, teman-teman. Mungkin diantaranya sholatnya kurang fokus, mungkin diantaranya ngajinya jadi males, mungkin diantaranya jadi cepat lupa, mungkin diantaranya susah khusyuknya dalam ibadah gitu. Karena talabut bi syaitan. Karena kita ini sering
diliputi atau dibuai oleh setan gitu. Jadi lebih baiknya ketika adzan tidak masuk kamar mandi dan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu yang masyhurnya. Nah, teman-teman sekalian, yang kita sering ketahui bahwa ada sahabat Nabi yang sangat pemalu. Namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, itu adalah sahabat yang sangat pemalu. Ini harus kita ketahui juga teman-teman, ilmu-ilmu dasar nih. Sahabat yang sangat pemalu siapa? Sahabat yang sangat pemberani siapa gitu. Jadi teman-teman nanti mengajarkan anak-anaknya bukan lagi meniru pada kartun-kartun ataupun tokoh-tokoh. Kita ajarkan anak kita, adik kita pada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sejak dini cinta mereka sudah kepada sahabatnya Nabi, sebagaimana yang sering kita dengar itu, tak kenal maka tak sayang gitu. Maka ilmu-ilmu dasar ini jangan sampai kita nggak tahu teman-teman. Ada sahabat Nabi yang sangat pemalu, namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada sahabat Nabi yang sangat pemberani, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sahabat Nabi yang sangat kuat imannya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya penduduk Madinah ditimbang imannya dengan satu orang sahabat ini, gak akan bisa mengalahkan imannya satu orang sahabat ini. Siapa namanya? Dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang paling cerdas, yang paling pintar. Bahkan kata Nabi, aku adalah gudang ilmu dan dia adalah pintunya. Siapa yang mau datang ke pintu ilmu, ke gudang ilmu, pasti akan mengetuk dulu pintunya. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Maka teman-teman jangan sampai kita tidak kenal gitu, yang nggak kenal sama sahabat-sahabat Nabi. Karena kalau bukan mereka role model kita, siapa lagi yang kita ikuti teman-teman. Nah, yang saya akan ceritakan di sini adalah sahabat Nabi yang sangat apa? Yang sangat pemalu teman-teman. Namanya siapa tadi? Namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Saking sangat pemalunya Sayyidina Utsman ini, ketika dia masuk kamar mandi, dia menitipkan ridanya di luar, lalu dia bilang, wahai malaikat, engkau tunggu di sini, jangan masuk, karena aku malu, gitu. Jadi istisyarnya Sayyidina Utsman, perasaannya yang dirasakan Sayyidina Utsman itu selalu diawasi malaikat, gitu. Karena kemanapun kita pergi, itu malaikat itu selalu ada sama kita. Minimal malaikat yang mencatat amal baik ataupun amal buruk kita, gitu. Maka saking sayangnya Allah sama kita, Allah nggak biarin kita tanpa penjagaan teman-teman. Allah selalu titipkan kita dengan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi ketika masuk kamar mandi, saking kuatnya iman dan pemalunya Sayyidina Utsman bilang, malaikat, engkau diam dulu di luar gitu, jangan masuk gitu kan. Nah itulah salah satu adab yang dirasakan Sayyidina Utsman gitu ya, saking pemalunya beliau gitu. Bahkan dalam hadis kemarin saya baca teman-teman, siapa yang mendatangi saudaranya untuk bersilaturahim, untuk menyambung silaturahim lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan iringkan dia bersama 70.000 malaikat, yang mana 70.000 malaikatnya itu mengucapkan istighfar untuk dia. Misalkan rumahnya di Bandung, mau silaturahim ke Jakarta gitu. Nah dari perjalanan Bandung ke Jakarta itu Allah iringkan kita, tasyi' bahasa hadisnya itu, Allah titipkan kita bersama 70.000 malaikat gitu. Yang mana semua malaikat itu nggak diam teman-teman. Malaikat adalah makhluk Allah yang ketika Allah ciptakan tidak akan maksiat. Yang ketika Allah perintahkan tidak akan pernah maksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tuju gitu. Maka ketika Allah bilang sama malaikat, malaikat, dari engkau diciptakan sampai engkau diwafatkan, tugas engkau istighfar terus itu malaikat teman-teman. Maka yang tadi saya bilang 70.000 malaikat itu tugasnya tuh istighfar. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim gitu ya. Maka poin di sini apa? Kita harus selalu merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh siapa? Oleh malaikat-malaikatnya Allah. Sehingga takwa kita selalu diperbaharui teman-teman. Sehingga iman kita selalu diperbaharui. Ada kesempatan kita maksiat, ingat, kita takut, kita diperhatiin siapa?
kita diperhatiin malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana dengan di kamar mandi? Ya udah, saya maksiatnya di kamar mandi, tidak pernah luput teman-teman. Allah menjaga kita, tidak butuh malaikat. Allah membimbing kita, tidak butuh malaikat. Allah kirimkan malaikat itu bukti sayangnya aja kepada kita. Padahal Allah itu yuhitu bi'ilmi. Allah itu ilmunya sangat menyeluruh, teman-teman. Jadi nggak ada satu tempat pun yang bisa kita maksiat, yang bisa kita bersembunyi daripada pengawasannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, makanya masuk kamar mandi juga kita minta perlindungan daripada setan supaya mendapatkan penjagaan daripada Allah dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian wa indal khuruj, ketika keluar kamar mandi ini, ketika keluar kamar mandi. Ketika keluar kamar mandi, kita baca doa ghufronak 3 kali. Ghufronaka, ghufronaka, ghufronaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Atau mungkin yang teman-teman biasa baca Alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani gitu. Kenapa bilang ghufronaka? Ini Nabi SAW itu ada hadis yang berbunyi karena Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi SAW selalu mengingat Allah dalam semua keadaannya. Nabi selalu mengingat Allah dalam semua keadaannya. Maka dalam kamar mandi Nabi berhenti berzikir, lisannya berhenti berzikir, hatinya senantiasa berzikir. Sehingga keluar kamar mandi Nabi bilang ghufronaka, minta ampunan bagi Allah karena mungkin di kamar mandi Nabi tidak mengucapkan zikir gitu. Ya. Jadi istighfarnya Nabi itu karena Nabi berhenti zikir gitu. Kalau kita istighfar kita butuh istighfar lagi, teman-teman. Itu yang bedanya kita sama Nabi. Apa maksudnya? Seringkali kita istighfar dalam keadaan lalai gitu. Udah tahu ini dosa, tapi kita kerjakan. Dengan dalil apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, tobatnya ini tobat sambal. Udah tahu pedas, dicolek terus. Itu kita, teman-teman. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kami butuh pada istighfar lagi gitu. Udah istighfarnya minta pengampunan, tapi bentuk ibadah kita ini, istighfarnya ini malah buat dosa juga. Karena nggak benar istighfarnya gitu. Jadi istighfar kita diistighfarin lagi, istighfar kita diistighfarin lagi gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi SAW itu sehari istighfarnya paling minimal 70 kali. Sehari paling minimal 70 kali. Segitu gelarnya Nabi itu apa? Gelarnya Nabi maksum. Gelarnya Nabi terjaga. Gelarnya Nabi bebas daripada dosa. Bebas daripada dosa, tidak ada dosa. Tapi istighfarnya sehari 70 kali gitu. Kita yang tiap hari melakukan dosa, adapun ibadah kita pun mungkin bukan menghasilkan pahala, malah nambah dosa mungkin gitu ya. Tapi kita jarang banget istighfar. Kadang istighfar ini kalau habis ngelakuin dosa besar, padahal banyak sekali dosa-dosa yang sering kali kita nggak sadar, teman-teman. Gitu. Maka Nabi SAW ajarkan kita keluar kamar mandi baca ghufronaka. Sebab apa? Sebab Nabi di WC, di kamar mandi, nggak sempat melafadzkan zikir. Tapi hatinya senantiasa berzikir. Nabi tidak pernah lepas zikir hatinya. Bahkan tidurnya pun yang tidur hanya mata, hati Nabi tidak pernah tidur gitu, teman-teman. Ya, ghufronaka, ghufronaka, ghufronaka dibaca 3 kali. Lalu apa? Alhamdulillahilladzi, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adhaba anni ma yu'dhini, ya Allah telah menghilangkan kepadaku, menghilangkan dariku apa yang membuatku sakit gitu. Maka teman-teman, masalah buang hajat aja nih ya, mohon maaf, buang air besar ataupun buang air kecil, Nabi mengajarkan kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillah tetap, sekalipun ini hal yang kotor gitu. Kenapa? Karena kalau kita renungi teman-teman, banyak orang yang sakit karena nggak bisa BAB, bener nggak? Banyak orang yang sakit karena nggak bisa kencing, bener nggak? Bener banget. Jadi kencing dan BAB ini adalah suatu nikmat luar biasa daripada Allah yang wajib pun kita syukuri, teman-teman. Gitu, wajib kita syukuri. Maka sebagaimana yang kita ketahui, apa yang kita makan itu sebagian besarnya adalah kotoran yang wajib kita
keluarin. Kalau nggak keluarin kita bakal sakit gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bikin tubuh kita ini seperti pabrik yang nggak ada capeknya. Makan diolah keluar, makan diolah keluar. Sebagiannya Allah bikin buat vitamin, tenaga ibadah, sebagian lagi Allah buang karena kalau dia nggak dibuang bikin penyakit untuk kita. Itu semua yang ngatur siapa? Itu semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita pernah dengar bagaimana bunyi mesin di dalam tubuh kita ini, tanpa kita pernah sadar bagaimana kerjanya lambung usus kita tiap hari. Itu semua Allah yang cover. Itu semua Allah yang Allah yang urus, teman-teman. Jadi itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka luar biasa kita syukuri nikmat. Gak harus besar kok teman-teman. Banyak banget sehari-hari yang wajib kita syukuri gitu. Sekalipun ini buang hajat gitu ya, Nabi tetap ajarkan kita bersyukur gitu. Apalagi nikmat-nikmat besar. Sebenarnya bukan apalagi sih ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, pemberian kecil ataupun besar gak ada susahnya bagi Allah. Gak ada sulitnya bagi Allah. Mau Allah kasih uang 100.000 dengan Allah kasih uang 1 juta, gak ada bebannya bagi Allah, sama aja gitu. Yang bebannya itu kita sebenarnya. Kita syukur atau enggak dengan pemberian Allah itu gitu. Jadi kata Nabi SAW, bersyukurlah atas pemberian Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya gitu. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang bergelimangan harta, bukan orang yang berlebihan harta, tapi orang yang paling kaya adalah dia yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena segala sesuatu itu sudah ada porsinya, teman-teman. Sudah ada jatahnya gitu. Ya, maka nikmat luar biasa ketika pagi kita ngerasain sakit perut ya, teman-teman ya. Terus kita buang hajat, yang awalnya kesakitan, kita buang hajat, kita splong, kita seger lagi, itu adalah nikmat pokok nikmat. Itu adalah nikmat luar biasa yang wajib kita syukuri, sehingga kita keluar kamar mandi baca doa ini, teman-teman. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ditambah, teman-teman. Yang cuma sampai wa afani, tambah lagi wa abqa alayya ma yanfa'uni. Saya tambah ini doa. Kenapa? Karena ini juga penting. Wa abqa, dan Allah yang menyimpan dalam tubuh kita apa yang manfaat untuk kita. Jadi apa yang kita makan seperti yang saya tadi bilang, ada yang bisa manfaat untuk tubuh kita, ada yang madorot. Sehingga yang madorotnya dibuang, yang manfaatnya disimpan gitu. Wa baqa alayya ma yanfa'uni. Yuk ditambah yuk doanya. Yang cuman alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, ditambah dikit lagi kok. Wa baqa alayya ma yanfa'uni. Supaya apa? Supaya yang ada dalam tubuh kita nggak jadi bahan penyakit. Ya, yang ada dalam tubuh kita menjadi bahan manfaat gitu. Supaya apa yang kita makan ini bisa menyebabkan kita kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk ibadah, teman-teman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugas kita di muka bumi ini satu, teman-teman. Apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak tiap hari makanan yang kita makan? Mau makanan sehat, mau makanan penyakit, mau makanan murah, mau makanan mahal, makan nafsu kita ini gak akan kenyang, nyari makanan terus, teman-teman. Di sini ada makanan viral, kita ikutin. Di sini ada makanan viral, kita ikutin. Pernah nggak kita mikir apa yang kita makan ini jadi apa di tubuh kita ini? Apakah menguatkan kita untuk maksiat atau memperkuat kita untuk taat gitu? Makanya di antara niat makan yang guru saya ajarkan apa? Saya niat makan ini supaya apa yang saya makan membuat saya kuat ibadah. Supaya apa yang saya makan membuat saya kuat untuk belajar, kuat untuk mencari ilmu, kuat untuk majelis taklim, kuat untuk dakwah, kuat untuk kebaikan gitu, teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, hadirnya antum semua di sini adalah suatu petunjuk daripada Allah, suatu hidayah daripada Allah. Mungkin salah satu sebabnya apa yang kamu makan bisa jadi manfaat, sehingga Allah gerakkan hati kamu, kumpul kita dalam majelis ini, teman-teman. Ya, maka Masya Allah, tabarakallah, niatkan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Apa tadi pesan saya? Niatkan kuat untuk ibadah. Niatkan kuat untuk taat. Niatkan kuat untuk bisa rajin sholat, rajin baca Quran, rajin majelis taklim, taat sama suaminya, taat sama orang tuanya,
mendidik anak-anaknya, kebaikan untuk kita, itu semua butuh energi. Yang kita makan menjadi manfaat gitu. Makanya doanya ditambah keluar kamar mandi. Wa abqa alayya ma yanfa'uni. Mungkin bisa jadi sebab doa ini teman-teman yang punya penyakit sebab makanan mungkin disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita makan itu jadi manfaat, teman-teman, bukan jadi penyakit gitu ya. Maka apa tadi doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani wa abqa alayya ma yanfa'uni gitu. Wa yanbaghi an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajah wa an la yastanji bil ma fi mawdi'il qada'il hajah wa an tastabri'a minal bawl bitanahni wa natri. Ini penting, teman-teman. Suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Kuburannya ada 2. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma yu'adzibani fil qabr." Mereka berdua ini sedang diazab dalam kuburnya. Jadi Nabi tahu nih 2 orang ini lagi diazab dalam kuburnya. Lalu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa bisa diazab dalam kuburnya? Apa yang mereka lakukan di dunia?" gitu. Ini sahabat nih keponya tinggi masalah agama, bukan masalah orang lain. Beda sama kita. Masalah agama nggak mau peduli, masalah orang lain kepo. Masalah majelis taklim nggak mau ikut, masalah orang diurusin. Itu beda yang kita sama sahabat ya. Nah, sahabat ini kerjaannya apa? Kepo dengan ilmu. Apa yang Nabi bilang, apa yang mereka nggak tahu, mereka selalu bertanya gitu. Nah, ini Nabi bilang nih, ini berdua ini dalam kuburnya lagi diazab gitu. Sahabat kepo, ya Rasulullah, apa yang mereka lakukan di dunia sehingga mereka diazab dalam kubur, ya na'udzubillah. Kata Nabi SAW, yang satu di dunianya selalu adu domba. Nggak saya bahas di sini ya. Saya bahasnya di sini yang satunya lagi. Orang yang adu domba di dunianya diazab dalam kuburnya, na'udzubillah. Yang kedua yang lebih parah nih, teman-teman. Yang mungkin kita semua pernah ngelakuinnya. Apa? Yang kedua ini, dia yang istinjanya nggak bersih. Dia yang istinjanya nggak benar. Ya, pertama-tama perlu kamu ketahui, istinja itu dalam bahasa kita bersihin kemaluan atau cebok lah ya. Kalau kita bilang cebok ini rasa jorok menurut saya. Jadi kita ganti bahasanya dengan istinja gitu ya. Istinja itu bahasa Arabnya. Nih, ini penting, ini apalagi perempuan, teman-teman. Ini banyak sekali pertanyaan ke saya tentang apa sih hukumnya ketika keluar cairan gitu ya, seperti gelembung gitu, yang bilang kayak gitu. Ini penting nih, teman-teman. Ketika kita istinja ya, itu ada setan yang menahan keluarnya cairan secara sempurna dalam farji kita. Yang mana dia akan keluar dengan sempurna kalau kita bertanahnuh. Apa tanahnuh? Berdehem. Bagaimana? Gitu tuh. Sampai keteken, teman-teman. Keteken. Karena ada cairan namanya wadi. Apa itu wadi? Yakhruju indal baul. Cairan yang keluar ketika kencing. Ini cairan ini, kalau nggak kita keluarin dengan berdehem, gitu, dia akan keluar ketika kita jalan. Maka ketika kita jalan, cairan itu keluar, yang pertama, wudhu kita batal, yang kedua, kita bawa najis. Sehingga sholat kita tidak sah, teman-teman. Na'udzubillah. Ini hal yang sangat penting. Nggak cukup kita mau sholat ini hanya wudhu, apalagi perempuan yang banyak sekali macam-macam cairan, mohon maaf, seperti keputihan gitu ya. Banyak banget cairannya aneh-aneh, kadang kita juga nggak tahu itu keringat atau keputihan. Itu tidak boleh dibawa sholat. Hukumnya najis. Kalau kita bawa sholat kita nggak sah, teman-teman. Maka penting ketika istinja ini, kita tanahnu dalam bahasa Arabnya, atau dalam bahasa Indonesianya berdehem gitu. Berdehem. Ya, coba dicobain sama teman-teman. Itu bakal keluar tuh. Gitu, bakal keluar. Kemudian saya tambah ya, teman-teman ya. Ini nggak ada di kitab, saya tambah. Doa ketika istinja, doanya adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi
wa hassin farji minal fawahish. Aku nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesianya. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada nifak dan jagalah farjiku dari hal-hal yang keji gitu. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak dan jagalah farjiku dari hal-hal yang keji. Itu di doa. Dibaca ketika istinja. Tapi nggak boleh dikerasin, teman-teman. Yang tadi dibahas di awal. Di kamar mandi kita nggak boleh zikir. Nggak boleh mengucapkan nama Allah gitu. Dibacanya dalam hati gitu. Kemudian adab selanjutnya adalah ketika buang air, kita tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Nggak boleh menghadap dan membelakangi kiblat kalau tempatnya tidak tertutup. Tapi kalau di kamar mandi boleh nggak boleh, cuman tetap hukumnya makruh, tidak disukai gitu. Jadi ketika kita di kamar mandi, pastikan toilet kita tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat gitu. Artinya menghadapnya ke samping, ke pinggir, melintang gitu, tidak menghadap, tidak membelakangi kiblat. Kemudian juga di antara adabnya adalah duduk yang benar ketika kita kencing itu bagaimana? Sebenarnya bukan jongkok teman-teman duduknya. Kalau duduk ya, itu kita duduk gimana ya cara nyontohinnya ya? Duduk di atas kaki kiri dan kaki kanannya dimajuin, diberdiriin. Jadi seperti kita mau lari. Gimana posisi melari itu ya? Kebayang nggak sama teman-teman? Duduk awalnya jongkok, cuman kaki kanan dinaikin gitu. Kenapa? Supaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kotoran kita keluar sempurna itu tadi. Supaya ketika kita sholat tidak ada cairan yang keluar sehingga sholatnya sah dan tidak membawa najis gitu. Ya, itu cara cara duduknya seperti itu. Kalau teman-teman belum tahu cara duduknya gimana ya? Apa ya di sini ada yang mau nyontohin cara duduknya? Kebayang? Oke, kebayang ya cara duduknya ya. Kita jongkok, kemudian kaki kanan dinaikin gitu. Jadi seperti jalan mau lari, itu cara istinja yang benar. Yang Nabi suruh tuh yang kayak gitu. Bagusnya. Gitu. Seperti ini bukan Ustazah. Ini ada di Nah, iya betul. Iya kayak gitu. Itu Bu Yahya ya. iya dan di internet. Ya, teman-teman coba dilihat boleh itu yang dipraktekin sama Yahya itu istinja yang benar ya, caranya seperti itu. Supaya apa? Supaya betul-betul membersihkan gitu. Kita sholat nggak bawa najis gitu. Oh ini ada doanya nih di sini nih. Ada doa istinjanya ternyata. Wakul indal firaq minal istinja ada dalam di kitabnya tuh. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Iya gitu. Ya selesai ya teman-teman ya bab adab ini ya. Ini menurut saya sangat penting apalagi kita perempuan. Jangan sampai ibadah kita nggak sah sebab istinja kitanya nggak sah, nggak benar gitu, bukan nggak sah, nggak benar ya. Karena terus terang menurut saya sih ya perempuan itu lebih ribet gitu ya dengan keluarnya keputihan. Jadi sholat itu lebih baik ganti pakai celana yang bersih teman-teman. Jadi wudhu aja menurut saya nggak cukup gitu. Bahkan saya hampir nggak pernah sholat hanya wudhu, pasti saya istinja gitu. Karena itu takutnya ada najis yang tidak terasa keluarnya gitu. Maka hati-hati, tolong lebih hati-hati lagi supaya ibadah kita lebih benar, lebih bersih. Ibaratnya kita malu teman-teman menghadap Allah dalam keadaan kita bawa najis, menghadap Allah dalam keadaan kita jahil teman-teman, nggak tahu cara ibadahnya, nggak tahu ilmunya, itu menjadi suatu penyesalan seumur hidup. Naudzubillah gitu ya. Maka mungkin selesai pembahasan masuk kamar mandi. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan boleh. Alhamdulillah itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand teman-teman.
Cukup? Mau nanya terkait keputihan tadi, Ustazah. Kadang kan itu Mm-mm. nempel ya, Ustazah. Mm-mm. Celana dalam. Kalau Mm-mm. udah dibersihkan, terus masih masih ada kayak sisa-sisa warna gitu, Ustazah. Gimana, Ustazah? Oke. Ini masuknya dalam mensucikan najis ya. Mensucikan najis. Ada halu ta'adzur dan ada halu ta'asur. Yang dibahas di sini adalah halu ta'asur. Itu apa? Ketika ada najis nempel di baju kita, misalkan kayak darah atau seperti tadi warna keputihan, yang kita udah usaha dibersihin, tapi masih ada warnanya, itu nggak apa-apa asalkan bau dan rasanya udah nggak ada. Kenapa dengan rasa? Karena benar teman-teman, dalam kitab fikih, dalam menentukan najis itu ada 3. Dari bau, rasa, dan warna. Kalau berkumpulnya ada warna, itu boleh dimakfu maksudnya. Asalkan tidak ada rasa dan tidak ada bau. Tapi kalau ada salah satunya, ada rasa dan ada bau, maka hukumnya masih najis. Gitu. Karena ainnya dihitung masih ada. Tapi kalau hanya sekedar warna seperti darah haid, nempel di baju itu berbekas seperti lingkaran gitu, maka itu dimakfu asalkan memang sudah usaha untuk dibersihkan gitu. Ya, dipastikan itu tidak ada rasa dan tidak ada baunya gitu. Mm-mm. Terus jika mandi kalau tidak pakai kain sama sekali bagaimana? Ini sebelumnya ada lagi nih. Yang kain dulu ya. Kak Ica. Mandi tidak pakai kain sama sekali. Nah, ini bergantung lagi kepada adab ya, teman-teman ya. Sebenarnya hukumnya boleh saja kita tidak pakai pakaian sama sekali asalkan dalam keadaan kholwah atau dalam keadaan sepi gitu. Cuman di antara adabnya juga guru saya sampaikan lebih baik mandi itu pakai basahan atau pakai penutup di badannya sehingga tidak mohon maaf tidak telanjang bulat. Tapi kalau nggak bisa, nggak ngerasa bersih, boleh saja, silahkan. Asalkan yaitu aman daripada terlihat daripada orang lain gitu. Auratnya apa? Auratnya perempuan itu di antara pusar dan lututnya walaupun sesama perempuan gitu. Jadi tetap aja ini paha ini di hadapan perempuan tetap aja aurat teman-teman. Tetap harus ditutup gitu. Dan demi menjaga itu kita lebih baik mandinya itu pakai basahan atau pakai penutup gitu. Terus saya izin tanya, Mangga, kalau mau wudhu harus lepas softlen nggak? Karena mata minus kadang pakai kacamata, kadang softlen. Kak Devi, yang wudhu itu yang wajib dibasuh itu bagian zahir saja. Kalau mata itu tidak termasuk bagian zahir, adalah bagian batin gitu. Jadi kalau pakai softlen wudhunya nggak apa-apa asalkan ada di mata itu namanya muk wal lihad dalam fikih. Muk itu apa? Muk itu lubang mata yang dekat hidung. Lihat apa? Lahad. Lahad apa? Lahad itu bagian mata ujung yang dekat ke telinga. Nah, wudhu itu yang wajib kena air dua ujung itu, Kak. Ujung mata yang bulat dekat hidung sama bawah tempat celak sampai ke ujung. Maka wudhu itu celak harus dibersihkan. Celak harus dibersihkan. Eyeliner, maskara, eyeshadow harus dibersihkan ketika wudhu. Karena itu termasuk bagian zahir. Sedangkan softline itu termasuk bagian batin yang tidak usah dibasuh. Begitu. Allah alam. Izin bertanya, Mangga, bagaimana cara ngilangin was-was saat istinja? Saya selalu lama, Ustazah, kalau sudah berhubungan yang namanya dengan air. Kak Aisyah Hafiza, betul Kak, saya juga punya teman nih, Masya Allah. Bahkan dia ini kakak kelas saya sebenarnya. Dia ini ahli fikih, Masya Allah sebenarnya. Cuman sekarang lagi diuji sama Allah dengan was-was. Dia terus ngontekin saya, was-was banget gitu masalah sholatnya, masalah dia baru punya anak, anaknya ompol gitu. Padahal dia adalah orang yang berilmu. Tapi namanya was-was itu tidak hanya pada orang awam ataupun pada orang berilmu. Pada siapapun. Siapa nama syaitannya? Namanya Al-Khonnas. Minan syarril waswasil khannas. Dia senantiasa mengganggu kita dalam ibadah kita. Dari mulai berwudu sampai sholat, dia ngintilin terus kita.
Namanya siapa? Perlu kenalan ya teman-teman. Namanya Al-Khannas. Makanya ketika kita baca min syarril waswasil khannas, dari keburukan setan namanya Khannas. Siapa Khannas? Yang selalu mengganggu ibadah kita, yang selalu mengganggu eh, toharoh kita. Nah, ketika kita tahu ini adalah waswas, ketika tahu ini daripada setan, cepat baca apa? A'udzubillahi min hamazati syayatin wa a'udzubillahi rabbi an yahdurun. Baca, minta perlindungan daripada Allah. Atau ribetnya baca ta'awud aja dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu ingat, syaitan itu hilang dengan bacaan ta'awud. Hilang. Dia takut dengan lafaz Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau dia nggak hilang-hilang, itu bukan syaitan. Itu nafsunya kamu. Itu nafsunya kamu. Karena nafsu itu adalah diri kita. Setan itu adalah orang lain, makhluk lain. Kalau kita masih was-was kita nih, bukan setan, berarti itu diri kita, itu nafsunya kita yang harus kita tekan, harus kita didik dia, harus kita paksa dia sehingga dia kalah sama kita. Gitu. Jadi kalau kakaknya ini takut di WC atau ini, ambil yang yakinnya, berusaha hilang keraguannya, diajarin, dipaksa, ditekan, itu pasti akan bisa. Ayo, pasti bakal bisa gitu. Kalau guru saya dulu ajarkan, yang was-was itu dikagetin, dilemparin disuntrungin ke ke kolam renang. Kaget dia, sembuh was-wasnya. Kayak gitu kalau guru saya. Kak Cantika, izin bertanya, silahkan. Apakah menggunakan henna air wudhunya tidak meresap? Henna itu tidak menutup pori-pori. Henna itu bukti ya, buktinya kalau menurut saya bukti henna itu sah dipakai wudhu itu ketika dipakai di kuku, dia kan jalan bersama kuku ya, jalan bersama kuku. Nah, itu berarti dia itu tidak menutup pori-pori, boleh gitu pakai henna itu boleh, asalkan bukan henna putih Kak. Kalau henna putih itu ada bentuknya di atasnya. Yang nggak boleh dipakai wudhu itu sesuatu yang berbentuk di atas tubuh kita, seperti hand body, kutek gitu, yang menutupi. Tapi kalau henna itu boleh dipakai karena tidak menutupi gitu. Kak Wilda Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saza, ada temen Wilda yang tanya kalau lagi berpergian, terus pas mau sholat keluar keputihan. Tapi sudah dicuci, tapi pas sholat dia masih ragu karena nggak bawa celana dalam lagi. Lalu sholatnya bagaimana Ustazah kalau ragu seperti itu? Kalau ragu itu obatnya sih cuman ambil yang yakinnya aja Kak. Jadi fikih itu sebenarnya nggak ada ribetnya. Wallahi. Asalkan kita ambil yang yakin. Kita ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Kalau kita sudah ikhtiar secara zahir, mengambil hal-hal yang yakin, insya Allah nggak akan ada keraguan gitu. Jadi kalau Kawilda atau temennya Kawilda masih ragu, ini udah disucikan atau belum, hilangkan keraguan itu, ambil yang yakinnya, kita sudah ikhtiar, insya Allah ada jalan keluarnya, jangan ragu-ragu. Bingung saya juga sebenarnya meyakinkan orang yang ragu itu, karena yang saya hadapi juga sekarang itu tadi kakak kelas saya itu Allah lagi uji luar biasa. Saya benar-benar prihatin sebenarnya. Tiap waktu dia ya sehari itu sering banget lah ngontekin saya curhat tentang kewaswasannya. Saya sedih sebenarnya teman-teman. Cuman saya juga bingung cara meyakinkannya kayak gimana. Sudah saya kasih dalil, sudah kayak saya kasih logika, cuman tetap aja itu menghantui. Jadi nggak ada cara lain kecuali kamu yang menyembuhkan diri kamu sendiri dengan ambil yang yakin. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Itu dia, gitu. Jadi saya kalau 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 santri nih ada yang was-was, saya marahin dia. Ketemu sama saya di santri, saya marahin, ente nih capek kayak gitu, kamu kalah sama setan. Tapi kalau kita nggak ketemu kan bingung ya kayak gimana saya komunikasinya. Jadi menurut saya nggak ada obatnya kecuali kamu sendiri. Kamu ambil yang yakinnya, jangan pernah was-was. Karena sekali kamu was-was, setan akan terus apa namanya akan terus suka dengan kamu gitu gitu ya. Mungkin ya, terima kasih sama-sama.
Bahasannya lumayan ya, alhamdulillah ya hari ini. Semoga teman-teman terus semangat belajarnya ya teman-teman ya. Biar saya juga tambah semangat gitu. Jadi apa namanya senantiasa dalam himmah hasanah gitu. Himmah aliyah gitu. Mungkin teman-teman cukup di sini pembahasan kita, tanya jawab kita. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang kebaikan untuk saya pribadi, untuk antum semua yang hadir dalam majelis ini ataupun yang tidak hadir dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik, berikan kita pertolongan, berikan kita tenaga bisa kita ini belajar dimanapun kapanpun. Kebetulan juga saya sudah ada obrolan sama Kak Nabila, katanya kita mau buat ini ya Kak ya. Apa tuh fikih puasa itu sangat penting teman-teman. Kita mendekati bulan puasa nih teman-teman. Apa namanya penting kita tahu ilmunya sebelum kita masuk pada ibadahnya gitu. Nah nanti insya Allah saya akan atur lagi mungkin sama teman-teman admin bagaimana sistemnya sehingga kita sama-sama bisa belajar mendapati Ramadan dengan bekal ilmu yang insya Allah bisa menunjang kita pada Ramadan yang sempurna gitu. Jangan lupa teman-teman join dalam event ini. Semoga kita semua Allah berikan taufik, berikan pertolongan, berikan tenaga, berikan taufik hidayah. Kita ajak teman-teman kita, khususnya teman-teman yang perempuan ya teman-teman dalam majelis ini. Nanti kita bikin seperti apa, saya juga belum kebayang kayak gimana. Karena keterbatasan waktu yang saya punya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan taufik inayahnya ya teman-teman ya. Mungkin langsung aja Kak kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan wa ya qadimal ihsan wa ya daiman ni'am wa ya kathiral jud wa ya wasi'al ata wa ya khafiyal lutfi ya latifas sun'iyya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warḍa 'anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يراب وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل وشهادة ومغفرة بعد الموت وعفا إلى حساب وآمنا من عذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين على هذه النعم وعلى كل نعمة. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.